record. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mampir di acara HRM Talk edisi kedua hari Senin 13 September tahun 2021, dan kita syukuri atas semua nikmat karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini di hari Senin, mungkin di sela-sela kelelahan kita beraktivitas di hari pertama setiap pekan, Bapak Ibu semua masih menyempatkan diri untuk sama-sama belajar sharing terkait dengan Human Resources Management. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, ini adalah edisi yang kedua. Di edisi sebelumnya hari Senin yang lalu kita membahas terkait dengan menyusun matriks kompetensi. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan step by step bagaimana memanfaatkan atau menyusun KPI ya. Nah, ini kelas ini awalnya untuk memfasilitasi teman-teman semua pembaca buku HRM 4.0, kemudian yang juga hadir di workshop kami yang sudah sampai ke batch 17 di bulan yang lalu, atau mungkin yang ikut online course. Jadi kita membedah tools yang kami berikan di kelas-kelas tersebut. Namun meskipun demikian, Bapak Ibu sekalian, kelas ini juga terbuka untuk umum dan luar biasa, antusiasme, animonya juga sangat luar biasa. Sampai saat ini masih berdatangan. Tadi 60, sekarang sudah 86 peserta dan mungkin akan terus bertambah. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita membuka kelas ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam aktivitas kita hari ini. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan KPI, Key Performance Indicator, ya. Salah satu tools terpenting di dalam Human Resources Management. Kenapa kita butuh KPI atau Key Performance Indicator atau indikator-indikator yang indikator kinerja untuk anggota tim dalam organisasi kita? Karena begini, kalau kita berbicara terkait dengan human capital atau human resources management, maka sebetulnya kalau kita peras menjadi satu atau dua kalimat, bahwa tugas dari HR atau human capital adalah mengelola kinerja. Apa yang maksud dengan kinerja? Kinerja yang kita ketahui di kelas kita, di buku yang saya ulas, kinerja bicara terkait dengan hasil capaian seseorang dibandingkan dengan target yang ditentukan. Jadi bicara produktivitas, kalau bicara produktivitas berarti kemampuan seseorang berproduksi, menghasilkan sesuatu ya dalam satuan waktu tertentu, tetapi berbicara kinerja itu jauh berbeda dengan productivity. Artinya apa? Orang yang produktif mungkin belum tentu perform. Tapi kalau perform pasti produktif. Nah, apa bedanya? Kalau productivity tidak dibandingkan dengan target capaian, tetapi kalau kinerja itu dibandingkan dengan target capaian. Jadi seseorang mencoba untuk mencapai target kinerja dia atas target yang ditetapkan kepada dia, baik itu secara pribadi atau tim, gitu ya. Jadi kalau kita bicara perusahaan ini perform atau tidak, alat ukurnya adalah apakah perusahaan itu bisa mencapai target yang ditetapkan atau tidak. Kalau sebuah perusahaan bisa mencapai target yang ditetapkan, maka performnya bagus. Nah, begitu pula dengan people dalam organisasi kita. Seseorang itu dikatakan perform bila mana seseorang tersebut itu bisa mencapai target yang ditetapkan. Berarti ada pembanding. Yakni pembanding itu adalah targetnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita mungkin membedah KPI, saya mungkin mencoba untuk
sedikit mengupas. Mungkin sebagian dari Anda sudah familiar dengan slide ini, karena slide ini juga pernah saya sharekan di beberapa kelas yang lain. Jadi mungkin hanya sebatas pengingat. Jadi key performance indicator, menyusun key performance indicator. Ini sepintas saja ya, hanya sebatas mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita berangkat dari mana sih KPI ini muncul? Tentu saja KPI ini berangkat dari visi, misi, strategi perusahaan. Artinya bahwa siapapun kita, perusahaan kita tentu saja sudah menetapkan rencana strategis di organisasi kita, ya, baik itu mungkin 25 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, minimal 1 tahun ke depan. Nah, dari 1 tahun ke depan itu kan kita punya yang namanya strategi map. Strategi map adalah peta strategi yang ingin kita capai dalam kurun waktu 1 tahun, dan biasanya kemudian diturunkan menjadi KPI perusahaan atau Key Performance Indicator perusahaan. Nah, sebagian mungkin dari Bapak Ibu sekalian menggunakan balance scorecard, ya, dengan melihat kepada 4 indikator-indikator, indikator finance misalnya, indikator customer atau marketing, kemudian yang ketiga indikator internal proses, sampai kepada indikator sumber daya manusia. Nah, berbicara indikator berarti kita sudah menetapkan target angkanya. Jadi kalau tadi misalkan saya sebutkan finansial, maka kemudian kita tentu saja akan menetapkan berapa target omset yang ingin kita capai, berapa penurunan cost yang ingin kita turunkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang bicara profit, berapa profit yang ingin kita capai dalam 1 tahun ini, termasuk juga berapa pertumbuhan profit yang ingin kita capai dalam 1 tahun ini. Nah, ini adalah key performance indikator dari sisi finansial. Nah, kemudian dari finansial itu kemudian kita breakdown, ya, bahwa finansial ini didapatkan dari layanan kita kepada customer, maka di situ juga kita menetapkan customernya. Jadi untuk mencapai omset begitu, berapa customer yang harus kita upayakan, baik itu new customer atau loyal customer. Berapa new customer yang bisa kita akuisisi tahun ini? Berapa customer lama yang repeat order kepada perusahaan kita? Berapa new customer yang dia meningkatkan pembelian ke perusahaan kita? Berapa tingkat kepuasan pelanggannya? Berapa tingkat komplainnya? Dan lain sebagainya. Ini kita bicara angka-angka kaitannya dengan customer. Kalau customernya bagus, maka otomatis dampaknya kepada finansial. Nah, customer ini juga ditentukan oleh internal proses dalam organisasi kita. Jadi proses apa yang mau kita perbaiki, sistem informasi teknologi apa yang akan kita adopsi di dalam perusahaan kita. Kemudian alur kerja model bisnis seperti apa yang mau kita jalankan tahun ini. Itu kita bicara internal proses. Nah, kemudian terakhir misalnya, ya ini baru contoh, bicara terkait dengan SDM, berapa SDM yang mau kita rekrut tahun ini, berapa jam pelatihan yang harus mereka ikuti, kemudian berapa penurunan turnover intention atau turnover karyawan di dalam perusahaan kita. Semuanya itu dalam frame strategis, ya, KPI strategis. Nah, intinya bahwa KPI ini harus mengandung 5 unsur. Identifying, artinya identifying itu teridentifikasi dengan mudah, defining bisa dijelaskan, measuring bisa diukur, ada ukurannya, ya, baik itu dalam bentuk persentase, jumlah, rupiah, dan lain sebagainya. Kemudian harus bisa monitoring, harus bisa kita kontrol, harus kita awasi. Dan terakhir harus bisa di-report atau dilaporkan. Nah, ini prinsip dasar dari penyusunan key performance indicator, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, selanjutnya bahwa sebuah KPI itu
apa gitu ya. Jadi KPI adalah ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana sih kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Jadi KPI adalah sebuah ukuran atau indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kalau perusahaan itu tidak punya KPI, baru hanya sebatas sasaran strategis, maka nanti tanpa ada sebuah indikator yang jelas, ya bisa dikatakan akan membingungkan. Jadi setiap orang tidak memiliki arah dan langkah yang jelas. Termasuk indikator apakah kita itu sudah sampai tujuan atau tidak gitu. Nah, ini jadi bicara KPI ada sesuatu yang penting untuk kita miliki dalam organisasi. Ini mungkin tidak perlu harus saya bahas secara mendetail Bapak Ibu. Nah, biasanya bentuk KPI strategis itu ya kurang lebih kalau kita pakai misalnya balance scorecard, contohnya misalnya begini. Ya, dari sisi finansial, ini ada KPI, berapa profitability-nya, berapa profitability growth-nya, kalau kita bicara revenue, berapa revenue-nya dan berapa revenue growth-nya. Profitability berarti bicara keuntungan perusahaan. Profitability growth berarti pertumbuhan keuntungan perusahaan dibanding dengan periode sebelumnya. Bisa satu tahun sebelumnya misalnya. Kalau kita bicara revenue, berapa revenue atau omset atau pendapatan yang ingin kita peroleh dalam perusahaan. Kemudian berapa revenue growth-nya dibandingkan dengan tahun kemarin. Kalau di situ ada cost, berapa overhead cost ratio, ya rasio biaya overhead-nya. Ini contoh ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dari perspektif customer misalnya, berapa customer satisfaction index yang ingin kita capai di tahun ini? Kemudian berapa market share untuk setiap produk kita dalam persentase tentu saja. Kemudian berapa persentase loyal customer-nya. Ya, ini dari sisi customer Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya, misalnya kalau dari sisi bisnis proses, berapa produk defect, produk rusak dari 1 juta produk, 100 per 1 million misalnya. Kemudian time to respond customer request, waktu yang dibutuhkan untuk memberikan feedback atau keinginan kepada customer. Berapa customer gathering dalam setahun. Kemudian berapa banyak produk yang di-launch. Ya, ini adalah masuk ke dalam wilayah bisnis proses. Nah, kalau learning atau SDM, contohnya misalnya Employee Satisfaction Index, berapa indeks kepuasan karyawan di dalam organisasi kita. Kemudian sales revenue per employee, berapa kemampuan kalau kita hitung berdasarkan kepada sales, meskipun tidak harus selalu orang sales, jadi berapa sales revenue per employee, jadi total omset dibandingkan dengan jumlah karyawan, gitu, untuk menunjukkan produktivitas terhadap capaian omset. Termasuk di dalamnya adalah berapa penyelesaian sistem manajemen kinerja baru. Jadi kalau kita bicara kinerja baru, KPI ini menjadi salah satu bagian dari menyusun sistem kinerja di dalam perusahaan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit sekelumit terkait dengan KPI. Ya, jadi kalau kita punya KPI, punya angka-angka yang tadi measure, kemudian teridentifikasi, bisa dikontrol, bisa diawasi, dan bisa direport, nantinya akan enak tuh. Kenapa saya bilang enak? Karena kita sudah jelas apa yang ingin kita capai dan sejauh ini capaian kita ada di level mana, gitu. Sehingga kalau ini kita buat di awal tahun misalnya, nanti di akhir tahun kan tinggal di report saja. Ya, tinggal di report misalkan nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, ini contoh yang sudah ada ya. Jadi misalnya ketika kita bicara terkait dengan tadi profitability, targetnya berapa, achieve-nya berapa, nanti di skor berapa. Kemudian dari berbagai perspektif, baik finansial, customer, business process, dan learning. Nah, Bapak Ibu sekalian,
nanti kalau dihitung-hitung, nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya ya sebetulnya. Nanti akan muncul skor. Misalnya ya kalau skornya target 5.000, achieve 5.100 berarti kan 102%. Kan begitu tercapainya. Dan lain sebagainya. Nanti ada total hasil 97,68%. Nanti kita kalau ada yang belum paham tentang caranya seperti apa, nanti mungkin kita akan bisa didiskusikan Bapak Ibu. Kita sepintas aja. Oke. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Pak Rusdianto. KPI finansial mencakup revenue. Jadi yang kita maksud adalah KPI perusahaannya dulu, Pak. Jadi kita membuat KPI perusahaannya dulu. Nah, kalau KPI perusahaan kan berarti harus jelas tuh indikator-indikatornya apa. Bapak bisa menggunakan balance scorecard. Ya nanti kalau masih bingung apa itu balance scorecard, nanti Bapak Ibu semua bisa browsing lah apa sih yang dimaksud dengan balance scorecard gitu ya. Jadi kita belum membahas divisi, departemen atau unit apa gitu. Kita belum sampai ke situ. Tetapi sebelum kita menyusun KPI untuk per departemen, harus dipastikan bahwa KPI itu merujuk kepada KPI perusahaan, kan begitu. Nah, kalau bicara KPI perusahaan, kan biasanya bicaranya ya satu, keuntungan perusahaan, kan begitu. Tetapi persoalannya kan keuntungan itu kan tidak berdiri sendiri. Keuntungan itu didapat dari omset, ada kinerja pencapaian omset, ada kinerja penghematan biaya, betul? Nah, kemudian itu dari sisi finansial. Tapi perlu kita sadari bahwa bicara capaian strategis itu tidak melulu tentang finansial. Jadi ada faktor-faktor non finansial. Jadi dari sisi customer, dari sisi internal proses, dari sisi SDM. Itulah yang kemudian kita sebut dengan istilah balance scorecard, Bapak Ibu sekalian. Oke, ya. Oke, jadi begitu. Ini menarik dari siapa nih? PT Mas Mosem. Visi dan misi perusahaan diturunkan menjadi balance scorecard, lalu di breakdown menjadi KPI per departemen. Yes, begitu Pak prosesnya. Nah, kalau kita sudah ada terkait dengan KPI perusahaannya, maka di cascading, Bapak Ibu. Cascading dari KPI strategis tadi ke divisi dan jabatan. Ini menarik nih, karena biasanya kita akan biasanya kan nggak nyambung tuh antara KPI departemen atau gini, kecenderungan kita bikin KPI itu tetap aja setiap tahun tuh begitu. Nah ini menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena seharusnya KPI itu merujuk kepada rencana strategis perusahaan. Ya, kalau perusahaan misalnya kita punya target profit atau laba katakanlah misalkan 1 miliar misalkan atau katakanlah 100 miliar dalam waktu 1 tahun, maka kan bicara profit 100 miliar ini itu kan tidak hanya urusan marketing. Semua divisi di dalam organisasi kita terlibat dalam pencapaian profit itu. Marketing jelas bicara revenue, tapi divisi yang lain, departemen yang lain itu akan berpengaruh terhadap capaian cost-nya. Jadi penghematan efisiensi menjadi bagian dari rencana strategis perusahaan. Nah, maka di situ kita butuh yang namanya cascading, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan cascading? Kan begitu. Jadi cascading adalah proses menurunkan KPI dari level perusahaan ke tingkat yang lebih rendah, Bapak Ibu. Misalnya ya dari corporate ke tingkat divisi, terus dari divisi ke departemen, dan departemen ke bawahannya lagi. Itu perlu di cascading begitu. Supaya apa? Supaya nanti setiap divisi itu atau setiap unit di dalam organisasi kita, mereka tahu apa yang harus mereka capai, yang harus mereka achieve.
yang kalau mereka bisa mengachieve KPI-nya, maka dan secara keseluruhan bisa mengachieve terhadap KPI tersebut, maka perusahaan pun bisa akan tercapai target. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada pertanyaan dari Pak Dodi. KPI diturunkan jadi KPI bulanan dan kami evaluasi dalam KPI tribulanan. Bagaimana, Coach? Secara umum biasanya KPI itu dibuat untuk periode 1 tahun. Ya, Bapak Ibu. Biasanya KPI dibuat untuk periode 1 tahun karena biasanya kan rencana strategis kan kita susun untuk 1 tahun ke depan. Meskipun tidak salah kalau kita buat strateginya untuk 6 bulan atau 3 bulanan. Tetapi biasanya hampir semua perusahaan itu mesti ada punya target 1 tahun ini yang ingin dicapai seperti apa. Nah, setelah 1 tahun kita bisa breakdown menjadi target capaian 3 bulanan atau bahkan sampai bulanan. Tetapi biasanya itu bukan target bulanan atau 3 bulanan, tapi dievaluasi per 1 bulan. Jadi misalnya kalau kita bicara target kepuasan pelanggan ada di angka 8 dari 10. Kita bisa evaluasi per bulan. Artinya setiap bulan kita harus melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala setiap bulan. Sehingga nanti di akhir bulan dievaluasi kira-kira berapa respons kepuasan pelanggan mereka. Apakah di angka 8, atau di angka 7, atau di angka 6, atau bahkan mungkin di angka 9. Kalau di angka 9 berarti harus dipertahankan. Jadi bulan depannya kalau bisa dipertahankan supaya nanti dalam 1 tahun targetnya terpenuhi, misalkan begitu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ya, oke. Jadi dari corporate ya, Bapak Ibu diturunkan ke level divisi, kemudian diturunkan ke tingkat departemen. Bapak Ibu, insya Allah ada rekamannya, tapi mungkin karena kita tidak live di YouTube hari ini, karena tadi ada kendala di browsernya, nanti mungkin kita akan coba upload di lain waktu ya. Tapi insya Allah ini sedang kami rekam Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara cascading dalam bentuk skema jadi begini nih. KPI perusahaan turun ke divisi, turun ke KPI departemen, turun ke KPI individu Bapak Ibu sekalian. Nah, terus bagaimana tahapan menyusun KPI di level departemen, divisi, dan sampai bahkan ke perjabatan individu? Ini kurang lebih tahapannya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus direview terlebih dahulu apa yang menjadi KPI perusahaannya. Jadi saya mungkin tidak harus jelaskan ya, karena Bapak Ibu semua bisa dapatkan di e-course kita atau di buku yang sudah Bapak Ibu semua punyai. Jadi kalau kita pendekkan mungkin review KPI perusahaan, maka berarti tiap kepala divisi, kepala departemen, dia harus paham apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, review juga job description untuk masing-masing jabatan. Gitu. Review job description. Karena KPI kan sebetulnya mengambil sebagian kecil dari job description. Kenapa nggak semua? Iya, kan namanya juga key performance indicator, indikator-indikator kuncinya saja Bapak Ibu. Jadi tidak semua yang tertulis di job desk itu kemudian diukur. Ya, kita hanya ambil mana KPI job desk yang kita anggap punya nilai lebih atau punya nilai yang punya bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan job desk yang lain. Itu yang kedua. Nah, dari dua sumber tersebut, KPI perusahaan di satu sisi, kemudian ada job desk di sisi yang lain, maka barulah kita bisa menetapkan KPI-nya. Kan gitu ya. Jadi ada KPI perusahaan, KPI perusahaan, ini KPI strategis, ditambah dengan job desk, dipilih KPI-nya, nanti di situ kita baru menyusun KPI. Key performance indikatornya. Kemudian turunkan targetnya apa saja, berapa, kemudian berapa bobotnya. Pembobotan ini berarti bicara skala prioritasnya Bapak Ibu sekalian. Nah,
Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, terus bagaimana cara cascading atau cara menurunkan dari KPI strategis ke KPI yang di bawahnya, baik itu level divisi atau departemen. Dari Pak Sutadi nih, izin coach dalam instansi pemerintah, KPI salah satunya adalah terserapnya anggaran 100% dengan tanpa melihat kualitas proses bisnis atau hasil kinerja. Bagaimana dengan kondisi tersebut, coach? Ya, saya kira tidak hanya di pemerintahan, Pak, di swasta juga ada. Misalnya bunyi KPI-nya adalah ya tadi penyerapan atau deviasi anggaran gitu ya. Jadi misalnya kan pasti ketika kita bicara strategis di awal tahun itu perusahaan sudah menetapkan budget untuk setiap departemen sekian juta gitu ya atau sekian ratus juta gitu. Nah, salah satu unsur yang di KPI-kan karena keuangan juga menjadi salah satu bagian penting di dalam organisasi, maka di KPI-kan. Termasuk yang tadi Bapak sebutkan, penyerapannya harus 100%. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih atau kurang, berarti kan itu akan mempengaruhi nilai KPI-nya. Nah, kalau di swasta kita sebut dengan istilah deviasi anggaran terhadap budget. Tukar ya, deviasi budget terhadap anggaran. Jadi kita sudah menetapkan anggaran sekian, tapi biasanya ada deviasi. Hanya saja kalau di swasta itu biasanya ada toleransi yang dihitung. Jadi misalkan deviasinya 5%. Jadi kalau misalkan anggarannya katakanlah 100 juta untuk satu departemen marketing, maka deviasi 5% boleh 95 juta atau maksimal 105 juta, misalkan begitu. Pak Robi Rodia, izin bertanya coach, maksud review job desk-nya itu job desk yang mana coach? Semua struktur kah atau yang mana? Jadi yang dimaksud dengan review job desk adalah job desk yang mau kita kasih KPI Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kita ingin menyusun KPI untuk kepala departemen, katakanlah misalkan business development gitu, maka ya kita harus tahu dulu job desk-nya business development itu apa saja, meliputi apa saja. Tugas, wewenang, tanggung jawabnya dia. Nah, gitu ya. Jadi dari situlah kemudian kita bisa menetapkan, oh, di antara job desk itu ada job desk yang ini berhubungan dengan strategis atau ini yang penting, gitu. Nah, gitu. Kurang lebihnya begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ruslianto. Berarti dihabisin dong tanpa memperhatikan hasil output dari menghabiskan anggaran. Kan KPI nggak cuma satu, Pak. Salah satu KPI-nya adalah anggaran. Kemudian yang kedua apa? Nah, itu kan nanti dilihat dari job desk-nya. Jadi kalau job desk-nya ada 10, kita ambil beberapa yang kita jadikan sebagai parameter keberhasilan seseorang. Nah, kalau misalnya bicaranya strategis, misalnya ya ini saya contohkan. Ada misalkan sebuah rumah sakit, dia punya kabid pelayanan. Nah, kabid pelayanan itu kan dia bertanggung jawab terhadap seluruh pelayanan di dalam rumah sakit tersebut, baik pelayanan rawat inap, rawat jalan, IGD, dan segala macam. Nah, semuanya itu kan di bawah tanggung jawabnya dia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seorang kabid pelayanan itu dikatakan berhasil, apa cirinya? Satu, penyerapan anggaran. Yang kedua, misalnya katakanlah kepuasan pelanggan di seluruh bidang di bawahnya. Yang ketiga misalnya adalah tentang bagaimana produktivitas atau performance karyawan di bawahnya. Jadi nggak hanya cuma satu saja, Pak Rus, ya, tapi banyak indikator. Inilah yang kemudian makanya perlu kita cascading-kan. Nah, ada pertanyaan menarik nih dari Pak Bu Reza kali ya. Pak Ruslianto bisa aja. Ya itulah Pak, mungkin mudah-mudahan ke depan ada sebuah perbaikan ya biar tidak dikorup gitu. Risnawati, izin coach, apakah mungkin dalam suatu organisasi tidak semua bagian ada KPI-nya? Mungkin saja, tetapi tidak rekomendasi. Kenapa? Kan setiap jabatan, setiap bagian, setiap dalam sebuah organisasi kan ada tuntutan tugas kan. Pasti dong, nggak mungkin nggak ada tuntutan tugas. Nah, tuntutan tugas itu kan berarti kan harus berhasil. Dia harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar.
Nah, terus kalau kita tidak ada KPI, apa dong indikator baik dan benarnya itu? Gitu ya. Jadi mau tidak mau harus ada. Makanya bicara KPI itu kita udah loncat tuh sebetulnya. Harusnya ada job desk-nya, ada analisa jabatan dan lain sebagainya. Itu. Oke. Tidak ada KPI yang terbaik, ya. Yang terpenting adalah kita konsisten dan itu memotivasi kita untuk mencapai target. Ya, oke. Dari Pak Lukman, Coach, kami menerapkan penggunaan KPI dalam teknisnya melakukan 2 kali penilaian kinerja semester 1 dan semester 2. Keren ini Pak, bonusnya 2 kali dalam 1 tahun juga. Pertanyaannya, bagaimana penilaian KPI yang prosesnya selama 1 tahun, misalkan pendapatan usaha. Bagaimana untuk KPI yang baru dimulai untuk semester kedua? Dihitung atau tidak? Nah, ini gini Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan KPI 1 tahun, kemudian kita direview, misalkan katakanlah 2 kali dalam 1 tahun atau bahkan 4 kali, berarti kan nanti ada pembagian bonus tuh, ya. Berarti kalau 4 kali, berarti per quarter. Tapi kalau saya biasanya begini Bu, Pak. Jadi misalkan kita katakanlah capaian targetnya itu dalam 1 tahun 2 kali review KPI. Bonusnya juga ditentukan 2 kali, bulan Juli dan bulan Desember misalkan. Nah, di bulan Juli perhitungannya adalah dari Januari sampai Juli. Tapi untuk Desember jangan dari bulan Juli sampai Desember, tapi dari Januari sampai kepada Desember. Gitu. Nah, gitu ya. Dan ini adalah akumulasinya. Oke, Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan, tetapi saya kira mungkin sementara kita hold dulu untuk setiap pertanyaan ya, supaya nanti kita punya gambaran menyeluruh. Jadi kalau Bapak Ibu semua perhatikan, di bonus kita itu ada banyak sekali tools KPI-nya. Tapi mungkin kan bingung, ini kok banyak sekali kamus KPI-nya, tapi cara makainya gimana, kan begitu. Ya. Nah, jadi saya sampaikan dulu secara teorinya. Ada 4 cara Bapak Ibu untuk melakukan cascading atau menurunkan dari KPI perusahaan kepada KPI departemen, unit, bahkan ke individu. Ada yang namanya full cascading, ada partial cascading, ada support cascading, ada contributory cascading Bapak Ibu. Kita ulas sedikit. Kalau full cascading, contohnya misalkan begini. Ini saya langsung ke contoh aja. Misalnya, KPI perusahaannya adalah menurunkan komplain 15%. Karena mungkin kita melihat review dari 1 tahun sebelumnya, itu komplain kok tinggi banget, katakanlah sampai 20 atau 25, sangat banyak gitulah. Kemudian kita harus turun komplain sebanyak 15%. Jadi kalau kemarin ada 100 komplain, tahun ini kurang deh dari berkurang sebanyak 15% atau menjadi hanya 85%, ada 85 komplain. Ya. Nah, terus bagaimana? Berarti semua, karena kita modelnya adalah full cascading, berarti semua departemen yang punya atau terlibat dalam urusan komplain itu juga harus bisa menurunkan komplain dengan target yang sama, 15%. Ingat, bicara komplain itu kan dari eksternal customer dan internal customer kan? Dari perusahaan, dari luar perusahaan atau konsumen kita, atau dari internal customer. Internal customer tuh departemen A ke departemen B ke departemen C, misalkan kayak gitu. Semuanya harus turun sebanyak 15%. Nah, kalau semua departemen atau semua bagian bisa menurunkan komplain sebanyak 15%, maka bisa dipastikan komplain terhadap perusahaan pun bisa turun sebanyak 15%. Gitu ya. Berarti ini full cascading istilahnya. Bapak Ibu sekalian itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya partial cascading. Partial cascading ini dibagi, dipecah-pecah. Contoh, misalnya ketika kita punya target pendapatan kita atau omset kita 5 miliar, maka
partial cascading-nya adalah memecah 5 miliar itu 1 miliar di departemen mana, 2 miliar di bagian mana, 1 miliar di bagian mana, dan sisanya di bagian mana. Itu namanya adalah partial cascading, Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi 15% semuanya 15%. Kalau ini target 5 miliar berarti, atau bisa jadi divisi penjualan produk A sekian, divisi penjualan produk B sekian, divisi penjualan produk C sekian. Itu namanya partial cascading. Yang ketiga Bapak Ibu, support cascading. Ini kita langsung ke contoh saja ya. Jadi support cascading itu adalah bagaimana kita membagi cascading menjadi kepada seluruh departemen, baik berhubungan langsung atau tidak, selama mereka tuh saling mensupport. Contoh misalnya, di sini ada case ingin pendapatan 5 miliar. Nah, pendapatan 5 miliar tentu saja kan bicara omset, domainnya adalah marketing. Tetapi marketing juga harus disupport dengan bagian yang lain. Dalam hal ini misalnya operasional dan produksi. Ya, jadi produk misalkan oke lah marketing bisa menjual sebanyak 5 miliar, tetapi produksi harus mensupport perusahaan dengan menyediakan produk sebanyak katakanlah 2.000 unit. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi support cascading ini namanya. Ya, jadi support cascading berarti ini mengcascade dari rencana strategis organisasi ke divisi. Gitu ya, support cascading. Dan terakhir Bapak Ibu, ada yang namanya kontributori. Ya, kontributori ini hampir mirip dengan support, ya, karena saling mensupport, tapi ini berkontribusi. Jadi misalnya tidak berhubungan langsung ya, kalau kontributori. Misalkan laba bersih targetnya 1,5 miliar. Nah, target laba ini kan antara omset dengan cost kan. Di situ. Maka di situ ada kontribusi. Jadi setiap divisi pasti ada kontribusi terhadap capaian strategis organisasi. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kemudian kenapa kita itu sebelum menyusun KPI di level divisi, kita harus tahu dulu KPI level strategis. Karena nanti di breakdown atau di cascading kepada level divisi. Jadi divisi itu harus berkontribusi, harus mensupport terhadap rencana capaian strategis perusahaan. Baru setelah itu nambahkan lagi dengan KPI dari per departemen atau dari job description-nya, ya yang sifatnya rutin, gitu. Sifatnya rutin, mau apapun rencana strategisnya, selalu ada sifat rutin capaian. Nah, maka disitulah kemudian berarti KPI itu ada KPI titipan dari strategis yang di breakdown atau di cascading kepada divisi, dan di satu sisi ada KPI yang diambil dari job description Bapak Ibu sekalian. Ya, kurang lebihnya begitu. Nah, mana yang akan dipilih? Sebetulnya ini bukan pilihan, ya. Ini sangat disesuaikan dengan jenis KPI-nya, struktur organisasi, job description-nya, dan juga rencana strategis organisasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini. Nah, ini ada contoh. Contoh dari setelah kita misalnya punya KPI strategis, maka dibuatlah turunan KPI-nya. Ya, nah ini misalnya kalau udah ini kan insya Allah udah paham lah ya. Jadi misalnya ini sampel tabel KPI untuk HR manager. Nah, munculnya biasanya begini, ada nomor, area kinerja utama. Ini contoh, Bapak Ibu semua bisa menggunakan pola seperti ini atau pola yang berbeda, is okay. Kemudian area kinerja utama ini yang tadi saya bilang, ini yang kaitannya dengan diambil dari job description-nya atau diambil dari rencana strategisnya. Kalau kita bicara area kinerja utama kan tugasnya satu rekrutmen,
Yang kedua training and development, yang ketiga performance development dan lain sebagainya. Ini saya karena nggak muat, kita buat 3 contohnya. Nah, rekrutmen ini apa keberhasilan seorang HR manager dalam rekrutmen? Ini kita sebut dengan istilah KPI. Jadi KPI itu menandakan apa indikator keberhasilan si pejabat tersebut atas kinerja, atas pekerjaannya. Dalam pekerjaan rekrutmen di sini dituliskan 2. Jumlah kebutuhan pegawai baru yang dapat dipenuhi dengan tepat waktu. Berarti kita bisa merekrut kurang dari 45 hari. Harus sudah ada karyawan baru. Kemudian yang kedua, karyawan itu setelah lepas masa training itu harus skor nilainya harus ada skor yang di target. Gitu ya. Itu KPI-nya. Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih begitu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ini area kinerja utama apa sih? Jadi area kinerja utama adalah tanggung jawab pokok manajer SDM. Dalam contoh ini ada 4 area kinerja utama. Saya tuliskan di sini 3. Terus kalau KPI adalah indikator yang terukur untuk menilai hasil kerja. Maka tadi ada pertanyaan, bisa nggak sih sebuah departemen itu tidak ada KPI-nya? Kalau tidak ada KPI-nya, berarti logikanya berarti tidak ada tuntutan kinerja dong. Berarti harusnya ada. Ya, jadi dibuat KPI-nya Bapak sekalian. Masing-masing area kinerja utamanya minimal 1 KPI. Dalam contoh ini, misalnya rekrutmen ada 2 KPI-nya. Jadi boleh area kinerja utama lebih dari 1. Dan jumlah total KPI ini jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Ya, maksimal 10. Atau kalau dia operator pelaksana teknis itu menurut saya 10 KPI itu terlalu banyak. Ya 5 lah gitu. Karena pekerjaan mereka kan sifatnya rutin Bapak Ibu sekalian gitu. Setelah KPI selesai, tugas berikutnya adalah pembobotan. Nah, pembobotan ini udah paham ya kalau pembobotan. Jadi pembobotan ini dihitung berdasarkan skala prioritasnya Bapak Ibu. Misalnya ada 10, 20, 15 itu dari mana sih? Ini kita bicara skala prioritas. Mana yang menurut kita penting? Skala prioritas itu pertimbangannya apa? 1, seberapa pengaruhnya terhadap rencana strategis organisasi misalnya. Yang kedua, seberapa tingkat kesulitannya. Ya, jadi Bapak Ibu semua boleh menuntut KPI atau bobot KPI itu berdasarkan kepada 2 faktor tadi. Apakah ini menyentuh urusan strategis? Yang kedua, tingkat kesulitannya. Ya, dari 2 pertimbangan itu saja kita harusnya sudah bisa menetapkan mana yang kita kasih angka tertinggi dan terendah. Biasanya kalau saya bicara KPI ini Bapak Ibu antara 5 sampai 25. Tetapi tidak boleh lebih dari 100% totalnya. Ya, antara 5 sampai 25. Kalau penting banget ya mungkin 30 lah, tapi menurut saya 30 itu bobot 30 sudah terlampau besar. Oke, ya, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan buka terkait dengan tools yang ada sebagai referensi. Ini banyak coretan, mohon dibantu Bapak Ibu. Yang tadi coret-coret biar nggak pusing. Oke, saya munculkan lagi. Nah, ya, saya lanjut. Nah, target. Ini target juga menarik, Bapak Ibu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan target? Target ini sebetulnya adalah justru angka-angka yang dijadikan ukuran. Jadi, misalkan kalau tadi Pak Rus ya menyampaikan bicara terkait dengan penyerapan. Nah, 100% itu adalah targetnya. Berarti dana yang dianggarkan 100% harus terserap. Berarti targetnya 100%. Tetapi bicara target ini tidak selalu prosentase, Bapak Ibu. Ya, jadi saya coba urut lagi. Area kinerja utama adalah tugas-tugas utamanya. Key performance indicator adalah ukuran keberhasilannya. Bobot adalah bicara prioritasnya. Target adalah angka yang
yang bisa angka yang menjadi ukurannya. Misalnya berat badannya angkanya kilogram, tinggi badannya sentimeter. Kalau waktu berarti bicara jam, detik, hari, minggu, bulan, itu adalah waktu. Jadi tidak selalu bicara persentase, Bapak Ibu sekalian. Dalam contoh ini misalnya, rata-rata skor evaluasi karyawan baru 80. Jadi ini bukan persentase nih. 80 itu adalah nilainya 80. Jumlah training per karyawan 30 jam dalam 1 tahun. Return on investment 200% atau 2 kali lipat dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan untuk pelatihan. Jumlah karyawan level supervisor ke atas yang telah menyetujui KPI individu itu 90%. Kenapa ini kita persentase nggak langsung ke jumlah orangnya? Boleh dengan jumlah orangnya. Cuman kan supervisor ini kan bisa saja berubah dengan seiring dengan perjalanan waktu. Hari ini mungkin supervisornya ada 5 atau 10. Bisa jadi beberapa bulan lagi akan ada 2, 3, bahkan 5 supervisor baru di organisasi kita. Sehingga yang paling aman pakai prosentasenya, Bapak Ibu. Ya, jadi begitu. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk prosentase, Bapak Ibu. Nah, gitu. Kemudian ini hanya mengulang ya. Nanti di akhir tahun mungkin akan terlihat angkanya 190, 80 dengan 82. Ini adalah capaiannya, Bapak Ibu. Ini adalah targetnya, ini capaiannya. Ya, kemudian dari situ kita dapat skor. Skornya dari mana? Skor ini rumusnya adalah realisasi dibagi target atau target dibagi realisasi. Tergantung apa? Tergantung jenis KPI-nya. Kan KPI itu ada yang sifatnya maximize dan minimize. Maximize itu berarti harus maksimal. Jadi misalnya kalau kita bicara target jumlah kebutuhan karyawan, itu kan target 100, berarti itu maximize. Tapi kalau bicara turnover, itu kan minimize. Rumusnya beda. Jadi kalau maximize, rumusnya adalah realisasi dibagi target. Kalau minimize adalah target dibagi realisasi. Beda ya, Bapak Ibu? Jadi cara dikali 100%. Jadi ini adalah persentase nih. Gitu. Kemudian ada skor akhir. Ini belum skor, belum skor akhir. Ini dikalikan dengan bobotnya. Ya, dikalikan dengan bobotnya. Jadi misalkan 111 dikalikan bobotnya ini berarti dapatnya berapa? Gitu. Jadi 11. Nah, ini jadi 11. Ini 111. 10%-nya di 111 ada 11. 10%-nya di 88 adalah 8,8 atau setara dengan 9. Sehingga skor akhirnya 92. Pertanyaannya adalah 92 ini bagus atau tidak? Nah, bagus atau tidaknya Bapak Ibu semua harus menentukan sendiri indikatornya. Misalnya katakanlah 80 ke atas bagus, 70, 80 cukup. Ya, kemudian 60 sampai 70 seperti apa gitu. Ini standarnya ditentukan sendiri-sendiri. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Kita akan buka beberapa pertanyaan dulu. Mau tanya jika target dibuat per week, apakah itu bisa dan realisasinya di akhir bulan? Jadi target itu boleh-boleh saja per hari, per minggu, per bulan, tetapi KPI ini kan sifatnya gini ya, kalau kita dibuat target seminggu untuk beberapa kasus itu akan sulit direalisasikan. Kecuali pekerjaannya daily operation yang sudah pasti, Bapak Ibu. Yang sudah pasti, misalnya target produksi harian ya di dalam sebuah industri manufaktur, satu line misalnya katakanlah perusahaan di bidang garment, itu kan ada tuh targetnya per jam itu dia harus bisa menghasilkan berapa pakaian misalnya. Itu bisa. Gitu. Ya, 1 jam sekian, 1 minggu sekian, 1 bulan sekian. Itu bisa. Tetapi yang dimaksud dalam KPI ini adalah, dan itu masuknya ke dalam norm sebetulnya, bukan KPI. Maksudnya norm itu adalah standar. Jadi kalau standar itu beda dengan KPI, Bapak Ibu. Kalau KPI itu adalah sesuatu yang dikejar, ya, dan biasanya dibandingkan dengan
dengan target-target sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau untuk memudahkan sebetulnya ya memang KPI ini dibuat per tahun. Nah, datanya dari mana? Datanya diambil dari capaian periode sebelumnya. Jadi mungkin ada pertanyaan, siapa sih yang bikin KPI itu? Kan gitu ya Bapak Ibu. Direktur membuat sebuah KPI untuk gini, owner gitu membuat KPI kepada direktur. Biasanya bicaranya terkait dengan capaian target finansial. Nanti direktur itu membuat rencana strategis dari balance scorecard, kemudian dia membuat KPI bawahannya. Jadi siapa yang membuat KPI adalah atasan dan disetujui oleh bawahan. Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa atasan yang bikin dan disetujui oleh bawahan dan harus pengetahuan bawahan? Supaya nanti kan ada MOU di situ, ada kesepakatan, dan supaya juga nyambung dengan rencana strategis organisasinya. Jadi kalau misalkan setiap orang membuat KPI untuk dirinya sendiri, setiap orang akan membuat target suka-suka dia, kan begitu. Maka idealnya target itu dibuat berdua antara atasan dengan bawahannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi ada pertanyaan terkait mohon bantuan ditampilkan slide rumus ini. Jadi kalau KPI maximize, makin tinggi skor, makin bagus. Rumusnya adalah target dibagi realisasi. Kalau minimize berarti harus semakin rendah, semakin bagus. Berarti rumusnya adalah realisasi dibagi target. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Rumusnya itu aja, realisasi dibagi target dan target dibagi realisasi. Ya, nah itu terkait dengan slide-nya, ini singkat saja Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita coba mungkin lihat Bapak Ibu kaitannya dengan bonus yang Bapak Ibu semua mungkin sudah dapatkan di member area Bapak Ibu sekalian, ya. Kita coba share screen dari saya dulu. Sebentar. Nah, di tools 8 Bapak Ibu, jadi inti untuk memudahkan. Tapi kalau Bapak Ibu semua langsung lihat ke tools 8-nya, itu akan lumayan rumit. Kenapa? Karena di sini ada banyak contoh ya. Contoh KPI berbagai posisi, target dan bobotnya. Ini contoh nih. Kita lihat salah satunya misalkan kamus KPI manajer IT deh. Ini beberapa contoh yang bisa digunakan. Gini, jadi misalnya KPI-nya apa? Contoh KPI untuk manajer IT, durasi downtime, frekuensi downtime, pengelolaan kerusakan perangkat IT, kecepatan perbaikan perangkat IT. Ini kita sebut dengan area kinerja utamanya, Bapak Ibu. KPI-nya apa? Nah, misalkan kalau durasi downtime, total durasi downtime sistem dan jaringan IT, bobotnya 10%, targetnya maksimal 15 menit per tahun. Bayangin ya. Jadi dalam 1 tahun itu tuh dihitung downtime-nya kalau diakumulasikan hanya 15 menit. Ini contoh, artinya mungkin di Bapak Ibu semua, wah downtime-nya bisa berjam-jam kalau dihitung 1 tahun. Ya sudah, dari misalkan karena 1 tahun itu diakumulasikan dari 2 jam, ya turunin jadi 1,5 jam gitu. Nanti tahun berikutnya turunin lagi dari 1 jam, tahun berikutnya turun lagi 30 menit, jadi begitu ya. Prinsip dari KPI ini sebenarnya adalah progresif, jadi pertumbuhannya progresif. Jadi kalau tahun kemarin 2 jam, tahun ini jadi 5 menit, itu akan sangat berat. Gitu. Nah, yang menarik Bapak Ibu di dalam di dalam file yang Bapak Ibu
terima itu ada skor KPI-nya, ini contohnya, sama kamusnya. Nah, cara mengukurnya nanti silakan dilihat sendiri ya. Jadi misalnya KPI-nya adalah total durasi downtime sistem dan jaringan IT. Deskripsinya apa? Total durasi downtime untuk semua layanan IT, server, jaringan, internet, intranet. Jadi berarti internet mati, kemudian loading lambat, intranet bermasalah, itu masuk ke dalam area downtime sistem jaringan IT. Itu deskripsinya. Jadi supaya sama persepsinya. Terus cara mengukur KPI-nya, setiap ada kejadian downtime, direcord berapa lama mengalami gangguan. Kemudian akhir tahun dijumlahkan. Gitu ya Bapak Ibu. Formula pengukuran adalah total jam downtime-nya, satuannya hari. Tipe KPI-nya adalah minimize. Semakin sedikit, semakin bagus. Periode pelaporannya setiap bulan. Ya, sumber data realisasi KPI-nya adalah laporan downtime. Jadi ini memudahkan lah saya kira nanti buat Bapak Ibu sekalian. Nah, Mbak Kezia, berarti semua harus kuantitatif ya? Betul, harus kuantitatif. Bahkan yang kualitatif itu dibuat kuantitatif. Contoh kan tadi, kita bicaranya tentang kepuasan pelanggan. Kan kepuasan pelanggan itu susah ngukurnya bagaimana. Baik itu angkanya berapa, jelek itu angkanya berapa. Tapi bisa dikuantitatifkan, dibuat angka. Kita ambil contoh Google, Google review itu. Kalau kita datang ke sebuah tempat, kan bagaimana tempat A, kan gitu biasanya Google nanya gitu. Bagaimana pengalaman Anda di tempat A? Berikan bintang 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan bintang 1 sampai 5 itu menjadi kuantitatif Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi harus dikuantitatifkan. Nah, ada pertanyaan bagus. Gimana kalau attitude? Nah, kalau attitude Mbak Kezia, ini nyambungnya dengan kamus kompetensi yang kemarin kita bahas. Gitu ya. Jadi kita bicara misalkan gini, attitude dia itu misalnya contohnya disiplin. Nah, disiplin itu harus jelas, ada level 1 sampai level 5. Level 1 nggak pernah datang tepat waktu. Level 2 sangat jarang datang tepat waktu. Level 3 kadang-kadang datang tepat waktu. Level 4 sering tepat waktu. Level 5 selalu tepat waktu. Nah gitu. Jadi semua kalimat-kalimat kualitatif itu dijadikan sebagai alat dihitung menjadi kuantitatif. Jadi semua attitude itu kalau mau di KPI-kan ya harus dibuat dulu kamus kompetensinya. Ya, laporan downtime berarti laporan dari karyawan lainnya gimana mengukur waktu downtime persisnya. Jadi dimulai dari kejadian downtime-nya, Pak. Jadi misalkan ada laporan di bagian pendaftaran gitu ya. Ini kok komputernya kok internetnya malah kok berhenti ya kayak saya tadi nih, browsernya kok nggak mau dibuka ya itu downtime. Dari sejak kejadian dihitung sampai kemudian resolve, diselesaikan oleh si bagian IT itu waktunya berapa lama. Nah, di sini disebutkan waktunya tidak boleh atau totalnya berapa dalam waktu 1 tahun. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini insya Allah di file Bapak Ibu sekalian sudah lengkap dengan dengan beberapa contohnya. Di sini contoh kamus di dalam katalog itu sudah ada contoh KPI beberapa posisi Bapak Ibu, tidak harus persis sama ya. Kalau di sini kan sifatnya hanya contoh kamus, tidak semua harus dipakai. Tapi di sini saya sudah mengumpulkan lebih dari 30 jabatan. Contoh kamus KPI beserta dengan definisinya, cara mengukurnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dipakai mentah-mentah, harus disesuaikan dengan rencana strategis Bapak Ibu sekalian. Itu dari satu contoh KPI-nya. Kemudian ada satu lagi katalog. Kalau Bapak Ibu semua masih bingung, waduh ini kok katalog apa ya KPI yang paling tepat? Ini ada 20-an katalog KPI untuk berbagai perusahaan Bapak Ibu.
mulai dari asuransi, consumers good, developer, fashion, hotel, konstruksi, logistik, ya, manufacturing, sampai kepada TV broadcast bahkan. Dan ini ada lagi yang 200 lebih contoh KPI berbagai posisi yang sifatnya generik. Ya, yang sifatnya generik Bapak Ibu. Saya buka ya. Kita lihat. Semuanya hampir mirip, tetapi ini sudah dikategorisasikan berdasarkan kepada bisnis yang berbeda. Ini sifatnya umum. Jadi HR recruitment 1 sampai 7. Jadi ini HR recruitment ini recruitment adalah area kinerja utamanya Bapak Ibu. Ya, satu area kinerja utama ada 7 contoh KPI, tapi nggak boleh semuanya. Misalkan kita bilang begini, ini kok bagus semua ya? Ya bagus lah, kan gitu ya. Tapi kita kan bukan cari yang bagus, mana yang itu mendukung kepada capaian strategis organisasi. Training, itu ada sampai poin keberapa. Terus HR performance management, ada karir, remuneration, OD, GA, legal, keuangan, akuntansi. Ini keuangan akuntansi itu mulai dari accounting sampai finance sampai kepada strategik, financial strategiknya. Rasio-rasio keuangannya juga ada. Kemudian dari IT tadi contoh downtime, frekuensinya, rata-rata durasi downtime-nya, internal audit, PPIC, factory, operation, produksi, ini untuk perusahaan di bidang produksi, pabrik, maintenance, purchasing, warehouse, safety, and health environment. Kalau kita bahas satu persatu, saya kira Bapak Ibu semua nanti silakan disimak satu persatu. Intinya Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan itu adalah Bapak Ibu semua sudah memiliki tools yang luar biasa besar, ya, lengkap menurut saya, tetapi harus betul-betul bisa menggunakan. Jadi jangan sampai kemudian kita punya senjata tapi nggak ngerti bagaimana cara menggunakan senjatanya. Tadi saya sudah runtut dari depan, Bapak Ibu semua pastikan nyambung dengan rencana strategis organisasi. Kemudian di cascading, cari area kinerja utamanya dan cari job description-nya, kemudian tengok kamus KPI-nya Bapak Ibu. Mana yang paling cocok dengan kebutuhan strategis kita. Gitu. Kalau kita langsung lihat ke sini, ya bagus semua. Kan begitu. Malah kita nanti bingung memprioritaskan. Gitu ya. Oke, ini terkait dengan katalognya. Kemudian, kalau yang bawah saya kira ini sama, hanya versinya PDF. Nah, ini ada daftar katalog satu lagi Bapak Ibu yang sudah saya kasih contoh dengan angka-angkanya. Ya, atau alat ukurnya. Jadi misalnya SDM, unit pengukurannya apa? Jadi misalnya di sini kita bicara jumlah biaya pegawai sebagai persentase dari total biaya, berarti rupiah. Kemudian persentase karyawan yang melakukan proses development coaching pasca kegiatan pelatihan berapa persen. Jadi kan biasanya kan habis pelatihan, habis itu kan jangan dilepas begitu aja. Ada program coaching. Bagaimana program kalau pelatihan kan membuat dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi tahapannya jangan berhenti di bisa dan tahu. Harus menjadi new behavioral, mentransformasi. Maka program lanjutannya adalah coaching Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian kok tim saya habis training kok nggak ngaruh ya? Ya iyalah, training itu tidak membuat orang punya behavior. Ya, butuh proses berikutnya kita sebut sebagai coaching. Waktunya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun pendampingannya. Siapa yang melakukan? Bisa trainernya, bisa atasannya. Gitu. Ya, jadi training tidak akan belum tentu menyelesaikan masalah performance. Training hanya meningkatkan kompetensi seseorang, tetapi tidak membuat seseorang perform. Sedikit tambahan aja Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang lain-lain, ini juga sama, ada
ada 16 halaman terkait dengan beberapa contoh alat ukurnya atau unit pengukuran yang bisa Bapak Ibu semua pakai. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik ya. Banyak di antara kita yang mungkin bingung menetapkan KPI-nya. Ini saya kira mungkin wajar. Itulah kenapa kita buatkan kamus KPI-nya. Terus juga bingung dalam menetapkan targetnya, angka-angkanya gimana. Nah, ini yang paling sulit sebetulnya adalah unit pengukurannya. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah dibahas sama Mbak Kezia ya. Jadi harus sifatnya adalah kuantitatif, diangkakan. Harus angka-angka yang bisa menunjukkan. Kenapa angka itu penting? Dalam istilah ilmu manajemen, Peter Drucker bilang begini, you can improve what you can manage. Anda tidak akan bisa meningkatkan, mengembangkan, memperbaiki apa yang tidak bisa kita manage. Kemudian dilanjut sama Peter Drucker bilang, you can manage what you can measure. Anda tidak bisa memanage, mengelola apa yang tidak bisa diukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu bisa dikatakan menurut Peter Drucker, bukan menjadi seorang manajer yang bagus di level manapun, kalau kita tidak punya ukuran yang jelas, angka-angka yang itu bisa dikatakan, yang bisa di-measure, yang diukur. Ya, you can improve what you can manage. Anda tidak bisa mengembangkan apa yang tidak bisa di-manage, dan Anda tidak bisa memanage apa yang tidak bisa Anda ukur. Makanya yang harus teman-teman semua dan Bapak Ibu semua miliki adalah ukurannya harus jelas. Setiap unit, setiap divisi, bahkan setiap jabatan harus ada KPI-nya, ukuran capaiannya. Nah, seringkali kita bicara ukuran capaian itu hanya market dan sales aja kan, omsetmu harus sekian. Bagaimana dengan bagian produksi? Bagaimana dengan back office? Bagaimana dengan frontliner seperti CS? Kalau di bank ada teller dan lain sebagainya. Apa alat ukurnya kalau mereka itu sudah bekerja bagus? Alat-alat ukur inilah yang kemudian kita sebut dengan key performance indicator, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, itu saya kira mungkin sedikit pemaparan. Ada waktu masih cukup panjang. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, pandangan, atau mungkin pertanyaan secara langsung. Silakan, Bapak Ibu. Coach. Silakan dengan Bapak siapa ini? Bagus. Silakan Pak Bagus. Ya, saya mau tanya kapan kita menggunakan KPI, kapan kita menggunakan OKR, Coach? Maksudnya apakah memang, karena kan OKR sekarang terlalu dilebih-lebihkan juga, apakah memang itu menggantikan KPI secara penuh atau seperti apa gitu, Coach? Ya, jadi KPI dan OKR ini sebetulnya beda teori. Artinya beda teori, beda siapa yang mencetuskan, ya. Tetapi dua-duanya adalah alat ukur. Nah, kalau saya di organisasi saya gunakan dua-duanya. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah rencana strategis, saya buat KPI-nya untuk rentang waktu 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tetapi eksekusinya saya menggunakan OKR, Objective and Key Result, gitu ya, yang 3 bulanan. Jadi kalau Bapak Ibu semua tadi misalkan kan kalau kita bicara performance management itu kan kita buat perencanaan kinerja 1 tahun, kemudian pendampingan kinerjanya kita buat 3 bulan. Jadi kita nggak usah lihat yang 1 tahun dulu deh gitu. Coba target 3 bulan ini kita mau ngapain. Jadi kalau kita misalkan ingin menurunkan downtime server, coba targetnya adalah dalam 1 tahun ada 15 menit. Ya, atau misalkan katalah menyelesaikan masalah hanya dalam waktu rata-rata 15 menit dalam waktu 1 tahun misalnya. Nah, kita buat 3 bulan ini kita mau targetnya berapa? Karena kan misalkan dari kemarin kita 2 jam nggak selesai, ini punya target 15 menit misalnya. Itu kan jadi sangat jauh sekali. Nah, OKR ini dibuat 3 bulan. Misalnya 3 bulan ini coba kita dari 2 jam tuh ya jangan 2 jam deh, turun aja jadi 1,5 jam gitu. Kan gitu. Nah, nanti di 3 bulan berikutnya targetnya jangan 1,5 bulan lagi. 1,5 jam, 1 jam.
3 bulan berikutnya targetnya 30 menit. 3 bulan berikutnya targetnya katakanlah misalkan cuma 5 menit. Nah, jadi OKR itu karena kan prinsipnya dari OKR itu kan dipecah-pecah. Ya. Jadi target yang 1 tahun dipecah menjadi turunan-turunan dan dipecah lagi menjadi tindakan daily activity. Begitu, Pak. Siapa? Bagus tadi ya. Oke, Coach. Thank you, Coach. Oke. Berarti Jadi saya gunakan dua-duanya. perbedaan utamanya di frekuensi pemantauannya, Coach ya. Yes, betul. OKR ini bisa antara 1 bulan sampai 3 bulan. Gitu. Oke, Coach. Oke. Ya. Silakan yang lain Bapak Ibu. Coach. Izin, Coach. Pak Sutadi, Coach. Silakan Pak Sutadi. Baik, terima kasih, Coach. Terkait dengan penyusunan KPI ini, Coach. Yang pertama adalah, kan Januari itu udah mulai berkinerja ya, Coach. Betul. Nah, sehingga kapan sebaiknya KPI itu ditetapkan, Coach? Nah, yang kedua, Coach, sering dalam sebuah organisasi ataupun instansi itu asal membuat gitu, Coach. Yang penting selesai dulu. Nah, gitu. Nah, siapa sebenarnya dalam sebuah organisasi yang harus mengontrol bahwa KPI itu seirama dengan KPI lingkup yang paling atas, supaya memang terkontrol sehingga ini betul-betul KPI dari bawah sampai atas itu mendukung. Ya. Demikian, Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutadi. Ini pertanyaan ini saya kira mungkin mewakili banyak di antara kita. Kapan sih saat yang tepat kita menyusun KPI? Kemudian siapa yang punya peran kontrol terhadap KPI itu? Saya munculkan sebuah, jadi KPI Bapak Ibu bagian dari performance management atau istilah lainnya adalah manajemen kinerja, gitu ya. Jadi kan manajemen kinerja itu diawali dari apa? Diawali dari perencanaan kinerja. Setelah dibuat perencanaan kinerja, lanjut kepada bimbingan kinerja, Bapak Ibu. Setelah bimbingan kinerja, lanjut kepada evaluasi kinerja. Jadi kalau kita buat siklusnya begini. Perencanaan kinerja dibuat KPI. Jadi KPI adalah perencanaan kinerja. Setelah direncanakan, tahapan berikutnya adalah bimbingan kinerja. Maka di situ ada review, ada monitor, ada pengawasan, kan gitu. Ada controlling ya. Kemudian ada feedback, memberikan masukan, aksi perbaikan, supaya apa? Supaya mereka itu tetap fokus dengan KPI yang mereka tuju. Nah, tadi pertanyaan siapa yang melakukan fungsi kontrol kepada KPI ini? Ya atasan langsungnya. Jadi setiap atasan mengontrol KPI bawahannya. Gitu. Tapi tidak hanya sebatas mengontrol, memberikan feedback, memberikan masukan, memberikan sanggahan, bahkan mungkin memberikan ujian, itu selama berjalannya. Jadi kalau kita misalkan ingin mereview KPI dalam waktu 1 bulan sekali, ya jangan dari awal bulan dan akhir bulan saja kita hadir. Tapi di pertengahan bulan pun selama mereka berproses, itu kita harus hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan aksi masukan dan aksi perbaikan. Nanti di akhir ada yang namanya evaluasi. Jadi jangan ada evaluasi tanpa ada feedback dulu. Nggak ada feedback, nggak ada masukan, tahu-tahu dievaluasi. Berarti kan peran kita sebagai manajer itu tidak ada. Kan peran manajer planning, organizing, executing, controlling, evaluating. Jadi kita jangan cuma planning dan sama evaluating saja. Bagaimana dengan organizing, executing, dan controllingnya? Ini kan ada di wilayah review, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, kemudian saat yang tepatnya kapan? Ini kalau kita bicara terkait dengan penjadwalan, kurang lebih begini Bapak Ibu. Jadi idealnya, ini kita udah bulan September nih, ya bulan Oktober, November, Desember itu harusnya sudah mulai bikin bisnis plan. Jadi kalau misalkan sekarang 2021, harusnya Oktober kita sudah mulai menyusun bisnis plan. Ini wilayahnya korporasi Bapak Ibu. Ya, bisnis plan di breakdown menjadi KPI perusahaan tahun 2022. Begitu ya. Nah, nanti kemudian setelah itu
di breakdown lagi menjadi KPI per departemen. Jadi kalau corporate ini mungkin biasanya dilakukan oleh direksi, selesai dengan direksi, maka SDM bekerja untuk menggerakkan seluruh manajer di dalam organisasi tersebut untuk menyusun KPI-nya. Gitu. Nah, biasanya mungkin katakanlah misalkan begini, setelah KPI di wilayah direksi selesai, 1 minggu berikutnya penyusunan KPI untuk para manajer. 1 minggu berikutnya penyusunan KPI untuk para supervisor. 1 minggu berikutnya kita membuat KPI untuk perjabatan. Sekaligus ditandatangani sebagai kayak semacam bukan kontrak kerja, tapi penyamaan persepsi, MOU untuk pencapaian targetnya. Sehingga Januari kita sudah run ya pelaksanaan bisnis plan-nya gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ada Januari, Februari, Maret evaluasi kuartal pertama. Nanti ada lagi 3 bulan berikutnya, Juni evaluasi kuartal kedua, September evaluasi kuartal ketiga sambil monitoring kinerjanya. Nanti Desember berulang lagi kan evaluasi Q keempat sekaligus penyiapan penyusunan bisnis plan Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu kurang lebih Pak. Satu lagi Coach, mohon izin. Silakan. Ini kan dengan adanya KPI yang sudah tersusun, manakala di dalam perjalanan itu ada tantangan, misalnya seperti wabah, sehingga mengganggu proses dalam pelaksanaannya. Apakah KPI itu bisa direvisi, Coach? Terima kasih. Bisa, Pak. Jadi KPI itu bisa direvisi. Bahkan kalau kita nilai, wah ini KPI-nya terlalu rendah, bisa nggak kita itu tingkatkan? Itu bisa, Pak. Makanya di situ ada monitoring tuh di Q1, Q2, Q3. Biasanya, tapi perubahan itu kan dilakukan hanya 1 kali atau 2 kali dalam 1 tahun. Katakanlah di bulan Juni, untuk persiapan semester kedua biasanya atau di bulan Desember untuk persiapan tahun sebelumnya. Tapi jangan kemudian berubah-ubah sesuka kita berubah-ubah. Nah, justru kalau bisa target itu tidak berubah. Berarti kalau kita punya target yang tidak berubah artinya kita rencananya matang, Pak. Yang berubah itu mungkin adalah strategi eksekusinya. Nah, makanya menarik nih, di dalam sistem agile itu objektif key result-nya itu tidak berubah, tapi inisiatifnya, tindakan yang berubah. Jadi misalkan begini Pak, kita sudah punya target, ada pelatihan katakanlah di bulan September, misalnya contohnya begitu. Tiba-tiba harusnya offline, tapi karena pandemi, PPKM-nya level 4 lagi, sehingga mau tidak mau harus online, kan begitu. Maka pelatihannya ya jangan dihilangkan, tapi inisiatifnya diganti dari offline menjadi online. Begitu Pak. Jadi kalau bisa bicara target itu tidak bergeser, yang geser adalah eksekusinya. Sama seperti perjalanan, ketika saya ingin melakukan sebuah perjalanan dari A ke B, jangan diganti target perjalanannya, tapi alihkan jalur mana supaya saya tetap bisa sampai ke B. Begitu, Bapak Ibu. Pak Rian. Silakan Pak. Abimanyu, Pak. Pak Abimanyu, silakan Pak Abimanyu. Salam kenal juga. Ya, KPI-nya dikaitkan dengan behavior itu bagaimana Pak? Jadi KPI-nya bagus, tapi behavior-nya jelek nih. Terus jadi dia untuk mendapatkan company bonusnya itu bagaimana caranya? Ya, baik. Terima kasih Pak Abimanyu. Ini ada 2 pendekatan Pak di dalam menilai seseorang. Yang saya paham, mungkin ada banyak pendekatan. Pendekatan pertama itu langsung menggunakan KPI sebagai performance appraisal, Pak. Sebagai alat penilaian kinerja. Itu tidak salah, tetapi menurut saya tidak fair. Kenapa saya bilang tidak fair? Karena kinerja itu hanya menunjukkan hasil akhir seseorang dalam bekerja, kan? Nah, padahal sebetulnya ada indikator-indikator yang lain yang sebetulnya ini juga harusnya dijadikan sebagai parameter. Ya, apa itu? Misalnya tadi Pak bicara attitude, behavior, bahkan bagaimana penerapan nilai-nilai budaya perusahaan pada dirinya sendiri dalam perilaku sehari-hari.
Yang pertama. Yang kedua, bagaimana katakanlah bicara terkait dengan kompetensi dia, pengetahuan, keterampilan. Ini kan juga menjadi bagian penting yang harus dinilai. Nah, biasanya saya kalau saya bedakan antara penilaian KPI dengan penilaian kinerja, Pak. Kalau penilaian kinerja, saya biasanya mengcombine beberapa faktor. KPI salah satunya. Jadi KPI, sifat sikap kerja, berarti penerapan budaya kerja, sama kompetensi, Pak. Jadi tiga-tiganya, dan ada bobotnya masing-masing. Jadi misalnya KPI 40, sikap kerja 30, kompetensi 30, totalnya 100%. Gitu. Nah, itu untuk operator. Kalau levelnya dia adalah manajer, bisa jadi ditambahkan dengan kemampuan dia dalam manajerial, termasuk mengelola tim, Pak. Ya, ini juga bisa ditambahkan unsur itu. Tetapi mungkin kalau kita mau detailing, tidak sekarang, next time kita mungkin bolehlah membahas terkait dengan performance appraisal secara khusus, Pak Abimanyu. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Malam, Coach. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Coach Rian atas kesempatan diberikan. Mau tanya, berarti kalau saya lihat ini KPI ini, berarti ini hanya bisa dilakukan untuk perusahaan yang kayaknya memiliki mungkin minimal karyawan mungkin sekitar 50 orang minimal ya Coach ya. Karena soalnya kan monitoringnya kan itu memakan juga biaya bagaimana makan waktu, sekaligus juga tenaga, tentu juga biaya untuk melakukan mentoring ataupun evaluasi. Seperti itu. Yang kedua, mau tanya Coach, tadi Coach bilang KPI ini dilakukan oleh atasan langsung. Sedangkan KPI tadi yang case scanning itu berturut-turut. Jadi umpamanya di KPI umpamanya saya lah sebagai business owner, saya bikin KPI untuk direktur, pencapaian umpamanya target omset dan profit untuk perusahaan seperti apa, dan termasuk umpamanya kepuasan karyawan, ya kan tentu dari KPI saya tetapkan untuk direktur yang untuk memimpin perusahaan saya ke depan. Berarti kan dia turunkan lagi ke anggota-anggotanya, ke manajer dan lainnya Coach. Mau tanya, jadi seandainya Coach, kalau atasan ini kurang memiliki attitude dalam melakukan penilaian karyawan, anggaplah karena ada affair atau apapun itu, dia melakukan penilaian asal-asalan Coach tentang KPI. Gimana sih cara mengukurnya dan bagaimana cara mendeteksinya untuk lebih memahami apa sih kebobrokan dalam perusahaan itu? Karena contoh kayak Garuda kan, perusahaan publik, pemerintah yang begitu wah sebenarnya, tapi kok kenapa bobrok di dalamnya? Gitu, Coach. Terima kasih. Baik. Nah, ini menarik nih. Pertama terkait dengan apakah penetapan KPI ini diterapkan di perusahaan-perusahaan yang mungkin jumlah karyanya banyak gitu ya. Jadi sebetulnya bukan kepada banyak atau sedikitnya, Pak Ros. Jadi menurut saya justru malah harusnya ini diterapkan sejak awal ketika perusahaan kita jadi perusahaan startup malah. Kenapa begitu? Karena ini kan KPI ini kan menjadi bagian dari budaya kerja nantinya. Jadi kalau kita tidak terbiasa dengan KPI, kemudian nanti nunggu udah gede dulu, itu justru malah pengalaman saya dalam melakukan pendampingan, itu lebih sulit, Pak Rus. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan pola kerja tanpa ada diatur gitu. Contoh misalkan hari ini saya baru saja tadi pagi itu melakukan pendampingan kepada 20-an orang manajer dalam sebuah perusahaan yang mereka tidak terbiasa dengan KPI. Jadi ya macam-macam tuh responsnya. Kenapa sih harus pakai alat ukur? Dulu juga biasanya nggak begini, nah gitu. Jadi menurut saya dalam tanda kutip agak sedikit terlambat justru ketika kita nunggu besar dulu. Jadi kita bisa memulai dari yang kecil. Ya, tim saya itu tidak banyak, tidak lebih dari 10 orang, tetapi mereka semuanya bergerak dengan standar indikator yang sudah jelas. Dan itu ternyata memudahkan karena ketika kita menyusun KPI, esensinya kita sebetulnya mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain. Kalau kita hanya sebatas mendelegasikan pekerjaan, itu tanggung jawabnya kan ada di kita. Pokoknya kamu kerjakan ini, nanti hasil saya yang tanggung jawab. Tapi ketika kita menerapkan sebuah KPI kepada bawahan kita, itu sebetulnya kita tuh sekaligus menyerahkan tugas
tanggung jawab dan kewenangan kepada mereka, sehingga mereka akan berupaya untuk bagaimana caranya supaya target saya itu tercapai yang diberikan kepada saya. Nah, tentu saja nanti memang harus ada benefit, ada sistem bonus, sistem penggajian yang memang harus disesuaikan, Pak Rus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan bagaimana caranya supaya fair. Yang saya rasakan ketika kita membuat KPI ini justru malah fair karena angka yang dimunculkan adalah angkanya, Pak. Termasuk penilaian kinerja. Bayangin kalau seandainya kita tidak punya KPI, kita tinggal bilang begini, gimana timmu tuh bagus nggak kerjanya? Jelek gitu. Nah, jelek itu tidak accountable, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya yang namanya KPI itu ada bukti, bisa difoto, bisa di screenshot, bisa dilaporkan, bisa dilampirkan, kan begitu. Laporan sekelas tadi. Nah, gitu. Jadi justru malah dengan adanya KPI dan angka yang diturunkan itu menjadi lebih fair, Pak Rus. Begitu. Jadi yang kedua begitu. Yang ketiga, ini menarik ya. Kenapa sih perusahaan Garuda, misalnya begitu, yang harusnya asetnya 120 triliun, utangnya sampai 124 triliun kan begitu. Jadi lebih gede utang ketimbang asetnya gitu. Dan selalu merugi, padahal ini perusahaan yang mungkin satu-satunya plat merah yang harusnya dari sisi layanan juga bagus gitu. Karena saya yakin kita pun mungkin kalau disuruh milih mana, mendingan yang swasta apa punya Garuda, ya kita pilih Garuda. Ya, tapi kenapa Garuda itu rugi? Ya, saya tidak tahu persis apa yang terjadi di dalamnya, tetapi bisa jadi ini kan bicaranya mismanagement. Artinya misalkan indikator-indikatornya, kalau saya bilangnya begini ya, ada sebuah ungkapan dari seorang pakar kepemimpinan, dia bilang begini, Pak. Itu di buku saya dituliskan juga, di dalam buku itu dibilang George Barna ya penulisnya, dia bilang begini, saya tidak pernah menemukan ada organisasi yang bagus gara-gara sistemnya yang bagus dan dikelola oleh pemimpin yang buruk, kata dia. Tetapi saya selalu menemukan sebuah perusahaan yang baik, bagus, itu justru dipimpin oleh orang yang baik meskipun sistemnya buruk, Pak. Ini menarik. Jadi kita KPI-nya mungkin sudah ada, SOP-nya sudah keren, bisnis proses manajemennya itu sudah sempurna, tetapi leadership-nya kurang. Itu ya semua sistem itu menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, kita tidak punya KPI, tidak punya SOP, tidak punya job desk, cuman punya karyawan, tetapi punya pemimpin yang sangat kuat, itu malah bisa lebih berhasil. Itu kata George Barna. Jadi dugaan saya, karena saya tidak punya akses untuk bisa menganalisa atau mengassessment, mungkin di situ kepemimpinan yang tidak kompeten, Pak. Mungkin begitu, Pak Ros. Malam, Coach. Iya. Masih bisa tambah, Coach? Silakan. Ini asik sebetulnya diskusi semacam ini. Terima kasih, Coach. Kesempatan beliau sangat begitu terbuka. Mau tanya lagi, Coach. Kalau dalam perusahaan saya kan memang masih pegawai masih di bawah di atas 10 orang, Coach ya. Okay. Jadi kebanyakan untuk menentukan ada kan namanya jenjang karir, Coach. Saya masih mencoba-coba, jadi saya terapkan namanya kompetensi measurement. Kompetensi measurement ini yang menyangkut kepada attitude itu dan terukur. Contoh kalau dia terlambat sekali gitu, berapa poinnya berkurang dan lain sebagainya, Coach, untuk menentukan bagaimana jenjang karir dia bisa meningkat lebih cepat lah level-levelnya, Coach. Nah, sedangkan saya memang saat belakangan ini sedang mau fokus untuk bagaimana menentukan KPI-nya, yaitu target. Ini kan KPI semacam maksudnya indikator, kita kunci di situ yang menentukan bagaimana pertumbuhan perusahaan di dalam sebuah bisnis blueprint atau sebuah bisnis plan. Gitu, Coach. Cuma kadang maksudnya cara membuatnya, merancang dari awalnya itu harus berarti mulai dari awal, Coach ya. Untuk merancang sebuah KPI. Saya sih sudah mulai dari awal yang kecil-kecil, sudah mulai contoh. Saya bikin dashboard KPI, umpamanya itu sales, bagaimana target per bulannya dia harus target omset berapa. Saya biasa melakukan coaching dengan mereka, kamu berapa, kamu mau targetnya sekitar berapa tiap bulan, intinya mesti meningkat lah.
Ya, ya. dengan berbagai data yang ada, Coach. Seperti itu ya, Coach, bisa ya. Terima kasih. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini perusahaannya di bidang apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak Rus? Distributor, Coach, berbagai macam produk. Distributor untuk berbagai macam produk ya. Yes, rumah tangga, Coach, dan lain sebagainya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, ini mungkin banyak di antara kita itu kan bisnis yang mungkin tidak terlalu besar dengan jumlah karyawan 10, 20 atau mungkin maksimal 40 gitu. Saya mungkin kita kategorikan kepada startup atau bahkan mungkin UMKM yang sebetulnya nanggung. Nanggung itu kalau kita bikin sistem yang sempurna dengan pendekatan HR management, mungkin sepertinya terlalu rumit atau terlalu besar effort kita untuk menyusun sistem manajemen SDM itu. Nah, tetapi di satu sisi Bapak Ibu, manajemen kinerja ini kan menjadi sesuatu yang penting sebetulnya. Ya. Nah, makanya minimal kita itu membuat sebuah perencanaan kinerja aja dulu. Jadi mulai dari tadi bikin KPI, kemudian kita buat sebuah program pendampingannya. Pendampingan itu ya di situ ibaratnya sebetulnya pengawasan kita pemimpin kepada bawahan kita sama evaluasi. Jadi apa yang Pak Rus tadi sampaikan udah benar tuh Pak. Sebetulnya. Jadi kita tidak perlu harus bikin yang rumit-rumit dulu dengan sistem sumber daya SDM yang rumit mulai dari rekrutmen dan lain sebagainya. Oke lah kalau kita sudah mulai mungkin sudah ada departemen HRD, karyawan kita mungkin sudah 50, sudah ada 1 orang yang khusus menangani SDM, kita baru mulai menyusun sistem SDM. Cuman begini, ada satu hal yang menurut saya juga penting teman-teman sekalian, bahwa di antara sekian banyak, sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana kita mulai membangun budaya organisasi. Jadi ada ini pernah saya sampaikan juga di sesi sebelumnya kalau tidak salah, ada yang istilahnya 6 box. Jadi kinerja seseorang itu dipengaruhi oleh 6 faktor, 3 faktor eksternal, 3 faktor internal. Nah, 3 faktor eksternal itu apa? Eksternal itu berarti di luar dari si orang tersebut. Jadi 1 harus ada kejelasan tugas. Yang kedua harus ada kejelasan tools, sarana prasarana pendukungnya. Dan yang ketiga harus ada sistem reward and punishment yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Itu semuanya mempengaruhi kinerja seseorang. Nah, kemudian secara internal ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor motivasi, yang kedua adalah faktor keterampilan, terus faktor yang satu lagi bicara terkait dengan, saya lupa, tapi intinya adalah, satu lagi adalah peran dan tanggung jawabnya. Jadi ini harus jelas. Jadi meskipun katakanlah kita belum membuat sebuah sistem HRD yang sangat komplit, konkret, tapi minimal 6 hal ini harus ada. Gitu, Bapak Ibu. Begitu, Pak. Thank you, Coach. Baik, yang lain barangkali. Ya, ini ada pertanyaan menarik. Apakah punishment terhadap KPI yang tidak tercapai? Bapak Ibu, di dalam organisasi itu untuk meningkatkan kinerja tadi ya di dalam 6 box itu salah satunya adalah reward and punishment. Nah, tetapi kita tidak boleh keliru dalam menerapkan reward and punishment itu. Dua-duanya berjalan beriringan tetapi tidak bisa dipersatukan. Ini menurut saya. Gitu. Kenapa sih tidak bisa dipersatukan? Ya seperti rel. Jadi punishment diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan. Tetapi tidak bisa dipunish kepada mereka yang tidak men-achieve target, Bapak Ibu. Target itu didekatkannya dengan reward. Jadi kalau dia tidak mencapai reward, dia mencapai achieve terhadap target, dia dapat reward. Tapi kalau tidak dapat target, jangan dipunish. Terus diapain dong? Ya dievaluasi, ya dibimbing, dilatih gitu. Nah, punishment itu kepada orang-orang yang dia punya bad attitude, melawan aturan main, itu baru punishment. Nah, bagi mereka yang tidak melawan aturan, jangan dikasih reward karena itu kan artinya ya aturan itu memang harus dijalankan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dua-duanya jalan reward and punishment itu tapi tidak bisa bertabrakan. Nah, saya pernah dapat kasus begini.
Saya baru mengeluarkan 5 orang karyawan marketing saya, Pak. Saya kaget. Kenapa begitu? Mereka nggak achieve. Saya bilang kalau nggak achieve terus, di situ tidak ada program pelatihan, pendampingan, evaluasi, berapapun orang yang kamu rekrut, itu akan banyak yang kamu pecat di bulan berikutnya gitu. Gitu ya. Nah, kalau mereka yang nggak target, dilatih biar dapat target. Kalau sudah dapat target, dikasih bonus gitu. Nah, yang dikasih punishment itu kalau mereka melanggar, melawan aturan dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya berjalan, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, jam 9.12 ya. Targetnya sebenarnya jam 9 selesai nih. Tapi luar biasa diskusinya sangat panjang. Saya senang sebetulnya Bapak Ibu, tapi saya takutnya kalau terlalu malam, karena yang hadir kemarin juga dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur juga hadir ini. Nah, Pak ini jadi Rian. silakan Pak. Tadi ada yang bertanya tools-nya itu didapat dari mana, Pak? Baik, Bapak Ibu, terkait dengan tools, jadi sebetulnya tools ini kita tidak jual secara terpisah, kita juga tidak dibagikan secara cuma-cuma, Bapak Ibu. Jadi tools ini sebenarnya adalah tools bonus bagi Bapak Ibu semua yang sudah memiliki buku HRM. Dan ini diupdate terus dari 12 tools, sekarang sudah ada 19 tools dengan total 500 folder dan 1000-an sekian tools Bapak Ibu. Itu. Jadi ada 3 yang mungkin bisa mengakses tools itu, yang sudah membeli buku, yang sudah ikut kelas, baik itu online ataupun offline. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi beli buku dapat bonusnya itu. Betul Pak. Jadi nanti Bapak bisa akses untuk membeli bukunya, bisa akses melalui website kami. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih nggak dijual terpisah? Karena kalau dijual terpisah, Bapak Ibu, saya yakin kita akan bingung gitu. Bingung cara makainya. Ini aja sudah disandingkan dengan program pelatihan dan buku kan masih ada beberapa yang mungkin harus direview semacam ini. Jadi silakan Bapak Ibu semua nanti bisa mengakses program-program kita di supersonality.com. Begitu Pak Abimanyu. Oh baik, terima kasih Pak. Baik. Ya. Ini buku yang warna kuning yang HRM 4.0 itu ya, Coach? Betul. Oh ya, saya udah beli, Coach. Aksesnya di mana ya? Nah, kalau Bapak Ibu semua udah punya, kemudian nggak mengakses karena mungkin dengan berbagai alasan, nanti bisa kontak ke nomor WA admin kami ya, di website juga ada. 0821 3789 6688. Jadi nanti akan dibantu untuk masuk ke member area Bapak Ibu. Begitu. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebuah pengumuman tapi menurut saya juga penting. Ini insya Allah kita di tanggal 18 September besok itu ada kelas High Performance Team. Ya. Jadi High Performance Team ini adalah kelas bagaimana membangun tim berkinerja unggul. Jadi kita membahas 3 tahap bagaimana membangun tim sebelum kita mensistemasi SDM. Jadi kelas ini menurut saya penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana mulai mensistemkan tata kelola kinerja di dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya ini pintu gerbang yang bagus sebelum kita nanti bicara terkait dengan HR system Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih direpotkan dengan, kok tim saya itu nggak perform atau nggak hasilnya nggak bagus, ini gimana ya caranya supaya mereka performanya bagus. Saya sarankan ikut di kelas itu. Nah, yang menarik sebetulnya ini tidak hanya workshop ya, jadi kelasnya kelas pendampingan. Jadi kurang lebih sekitar 100 hari, 3 bulan. Di 3 bulan itu kita akan mempelajari 3 hal utama. 1, tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang positif bagi organisasi, anggota organisasi. Yang kedua, bagaimana menciptakan kolaborasi, dan yang ketiga adalah bagaimana menerapkan sistem manajemen kinerja. Jadi targetnya kenapa dibuat pendampingan selama 3 bulan? Karena memang targetnya 3 bulan itu ada dampak kepada bisnis, tidak hanya sebatas pengetahuan yang bertambah Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu semua hadir di acara itu
Kalau di situ ada harganya yang mungkin wah kelihatannya kok gede banget ya. Sebetulnya nanti silakan tanya ke pengundang Bapak Ibu, di situ ada voucher yang sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Termasuk bagi Bapak Ibu semua yang sudah login ke member area. Nah, gitu. Jadi nanti bisa bertanya ke pengundang atau ke admin kami kalau pengen mendapatkan voucher. Kalau tidak salah vouchernya bisa sampai 50% tuh diskonnya. Gitu. Coach, izin bertanya, Coach. Silakan. Ya, ini kalau misalnya nanya terkait dengan rumus nih, Coach. Rumus buat perhitungan skor dan skor akhir itu seperti apa ya, Coach? Ya, bisa dicontohin nggak, Coach, sekali? Perhitungan dari KPI ya? Iya, Coach. Baik. Kita coba buka yang tadi kita ini ya, yang sudah kita bahas ya. Iya, Coach. Sebentar. Cara menghitungnya. Yang ini nih. Oke. Bentar. Oke, jadi yang ini kan cara menghitung ini ya. Iya, Coach. Oke, jadi kita sudah selesai dengan bobot, target. Nah, kemudian nanti kan di akhir tahun itu kan akan muncul angka-angkanya. Realisasinya ini berarti hasil yang dicapai. Target 100 tercapai 90, target 80 tercapai 82. Target 30 jam pelatihan tercapai rata-ratanya 28 jam pelatihan. Nah, ini langkah awal untuk menghitung skor adalah dengan membandingkan realisasi dengan target. Kalau targetnya adalah maximize, berarti rumusnya adalah realisasi dibagi target. Ini contoh maximize itu yang ini nih. Yang ini, maximize nih. Targetnya kan harusnya maksimal. Ini cuma 90%. Jadi 90 per 100. Dikali 100%, dapatnya 90%. Sampai sini clear ya? Ini maximize. Targetnya 80, tercapainya 82. Bagus nih, 82 per 80. Berarti 103%. Nah, ini angka-angka ini muncul semua. Terus bagaimana skor akhir? Skor akhirnya adalah dikalikan dengan bobot KPI-nya. Jadi 90 dikali 15%. Saya ulangi ya. 90 dikali 15%. Dapat 14. 103 dikali 15%. Dapat 15. 93 dikali 10%. Dapat 9. Gitu. Nah, ini di total nanti ketemu di bawah skornya 92. Targetnya harusnya 100, dia dapat 92, berarti KPI-nya 92%. Begitu kurang lebih. Ini Coach yang untuk yang KPI minimize dan maximize itu bedanya apa ya, Coach ya? Kata kuncinya kalau maximize berarti semakin tinggi semakin bagus. Kalau minimize semakin kecil semakin bagus. Contohnya misalkan angkat keterlambatan. Kan semakin sedikit terlambatnya semakin bagus. Downtime server semakin sedikit semakin bagus. Waktu penyelesaiannya semakin pendek semakin bagus. Itu namanya minimize. Nah, kalau minimize rumusnya adalah target dibagi realisasi. Gitu ya. Target dibagi realisasi dikali 100%. Dapat skor. Nanti dikali dengan bobot. Nanti dapat skor akhir. Begitu, kurang lebih. Cukup ya, Bapak Ibu? Cukup. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa mensudahi. Saya yakin mungkin akan sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua terkait dengan KPI dan lain sebagainya. Ya memang
membahas KPI itu paling menarik ya di dalam dunia SDM, karena ya itu kunci SDM itu kan bicaranya performance, Coach, manajemen kinerja. bisa bertanya sedikit lagi, Coach? Sorry. Boleh. Terakhir Sedikit ini. aja tentang anu, Coach. Sorry. Silakan. Soalnya gini, saya sangat tertarik. Sebenarnya saya sudah berencana untuk merekrut seorang HR untuk menangani masalah manajemen, Coach. Ya. Cuma kendalanya memang kan saya mengetahui tugas dari HR ini kalau mau dibilang sangat strategis dan sangat komplit sekali. Jadi kalau umpamanya saya barusan mau merekrut satu orang untuk mengurus HR, satu orang aja untuk menangani, anggaplah karyawan saya sekarang kan kurang lebih 13 orang, Coach. Akibat pandemi kita kurangin karyawan kami. Kebetulan ada yang keluar, kami dari rekrut lagi. Jadi pekerjaan dia seperti itu, mungkin siapapun yang masuk mungkin bisa resign, Coach. Apalagi umpamanya anggaplah saya mengikuti tadi yang tadi ada, saya sangat tertarik tadi master kelas apa tadi itu yang ditampilkan slide-nya, Coach, ya kan? Sebenarnya pengen sekali ikut, Coach, tapi jangan sampai anggaplah saya ikut umpamanya saya harus tangani seperti itu semua, bisa mati saya, Coach, mati berdiri, Coach, karena harus damping satu persatu. Mohon izin, Coach, mohon maaf, Coach, ya. Makasih. Jadi sebetulnya Pak yang kita butuhkan bagi bisnis kita di tahap-tahapan jumlah peserta belum banyak itu bukan HR tapi para leader, Pak. Nah, jadi daripada kita punya HR satu, mendingan kita punya leader di bawah kita yang itu bisa membantu kita secara operasional. Gitu. Kalau leader-leadernya sudah ada, itu pasti kita punya leader, 5 manajer di bawahnya, itu pasti akan banyak persoalan, baru ada HR yang mengelola sistemnya. Jadi sementara ini HR itu dikelola oleh para manajer, karena pada prinsipnya manajer adalah HR di unit bisnisnya masing-masing. Itu yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai kita rekrut HR, dia punya pekerjaan spesifik, padahal sebetulnya kita tuh butuh mendelegasikan pekerjaan. Kan dalam di dunia bisnis itu kan kalau kita ngambil pendapatnya Coach Johannes Pauli itu, beliau bilang kan ada 3 level business owner tuh, bisnis operator, bisnis manager, bisnis owner, kan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah ngerekrut SDM, tapi kita sendiri masih operate. Jadi mendingan kita jadi business manager dulu, atau business owner dulu, kita punya manajer di bawah kita yang sudah cukup qualified, baru setelah itu kita siapkan satu orang untuk mengelola SDM. Begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan memuaskan. Saya yakin tidak puas, dan Terima kalau kasih, yang Coach. belum puas silakan hadir lagi di HRM Talks yang ketiga. Khusus untuk yang ketiga ini Bapak Ibu saya umumkan, saya tidak sendirian, saya mengundang salah satu guru saya, seorang penulis, seorang pakar NLP, namanya nanti saja, tapi yang pasti beliau sudah punya pengalaman banyak di dunia manajemen sumber daya manusia. Insya Allah Senin depan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di kelas tersebut. Dan tadi terakhir Bapak Ibu silakan hadir di kelas kita High Performance Team 3 bulan pendampingan untuk mencapai tim berkinerja unggul seperti yang Bapak Ibu semua cita-citakan. Saya kira itu saja mungkin untuk perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas diskusi yang luar biasa, sharing pengalaman, dan mungkin sejujurnya saya yang paling banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian dari setiap case yang ditanyakan, itu menjadi sebuah referensi baru bagi saya, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang bisa hadir di batch-batch kita selanjutnya. Sukses terus buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuhun, wabarakatuh. Coach. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Coach. Ya, Thank you, sampai Coach. jumpa. Thank you, Coach. Thank you. Banyak Ryan. Terima kasih Salamnya. Pak Aryan. Thank you, Coach. Terima kasih Coach Ryan. Terima kasih, Coach. Makasih, Coach. Ya.